Selama puluhan tahun, semua orang percaya bahwa harta rahasia Pablo Escobar sudah hilang selamanya. Uang miliaran dolar, ruang bawah tanah tersembunyi, dan brankas yang dikunci rapat seolah lenyap tanpa jejak. Namun saat sebuah rumah tua akhirnya dibongkar, para pekerja menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dan yang ada di dalamnya bukan hanya uang. Penemuan itu membuka rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Selama bertahun-tahun, orang hanya mendengar cerita tentang brankas rahasia Pablo Escobar. Banyak yang percaya semuanya hanyalah legenda. Namun ketika sebuah dinding beton akhirnya dibongkar, para pekerja menemukan sesuatu yang membuat semua orang berhenti berbicara. Apa yang tersembunyi di baliknya bukan sekadar harta. Itu adalah jejak yang membawa penyelidik kembali ke masa ketika seorang pria hampir mengendalikan seluruh dunia dengan uang dan rasa takut. Pablo Escobar tidak lahir sebagai orang kaya. Ia juga tidak mewarisi sebuah kerajaan. Semua yang ia miliki dibangun dari jalanan kota Medellin, Kolombia. Saat masih muda, ia mencari uang dengan berbagai cara. Awalnya terlihat seperti kejahatan kecil, tetapi setiap langkah membawanya semakin jauh ke dunia yang jauh lebih berbahaya. Pada tahun 1970-an, dunia mulai mengenal kokain. Permintaannya terus meningkat, terutama di Amerika Serikat. Banyak orang melihatnya sebagai peluang bisnis. Namun Escobar melihat sesuatu yang lebih besar. Ia melihat kesempatan untuk membangun sebuah kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam waktu singkat, jaringan penyelundupannya berkembang sangat cepat. Pesawat, kapal, truk, bahkan jalur rahasia digunakan untuk mengirim narkoba ke berbagai negara. Menurut berbagai penyelidikan internasional, pada puncak kekuasaannya, kartel Medellin memasok sebagian besar kokain yang masuk ke Amerika Serikat. Keuntungan yang diperoleh mencapai ratusan juta dolar setiap minggu. Bayangkan uang sebanyak itu datang setiap 7 hari. Bahkan ban terbesar pun tidak mampu menampungnya. Disinilah masalah baru mulai muncul. Jika Anda hidup pada masa itu, menurut Anda apa yang akan dilakukan dengan uang sebanyak itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Semakin banyak uang yang datang, semakin besar pula ancaman yang mengikutinya. Polisi ingin menangkapnya. Kartel saingan ingin merampoknya. Bahkan orang-orang terdekatnya sendiri bisa saja berkhianat kapan saja. Escobar tahu satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun. Karena itu, ia mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan kebanyakan orang. Alih-alih menyimpan uang di bank, ia mulai menyembunyikannya. Di bawah lantai rumah, di balik dinding beton, di dalam gudang tua, di lahan pertanian yang tampak biasa. Dan menurut beberapa mantan anggota kartel, hanya segelintir orang yang benar-benar mengetahui lokasi semua tempat persembunyian itu. Banyak pekerja hanya membangun sebagian ruangan tanpa pernah tahu untuk apa ruangan tersebut digunakan. Dengan cara itu, hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui keseluruhan rahasianya. Keputusan itu terdengar aneh. Namun bertahun-tahun kemudian, keputusan itulah yang melahirkan salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia kriminal. Karena setelah Pablo Escobar tewas, miliaran dolar miliknya seolah menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu pasti di mana semuanya berada. Atau, setidaknya, begitulah yang dipercaya orang selama puluhan tahun. Pada puncak kekuasaannya, Pablo Escobar menghasilkan uang dalam jumlah yang hampir mustahil dipercaya. Menurut berbagai penyelidikan pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat, kartel Medellin memperoleh ratusan juta dolar setiap minggu. Uangnya datang lebih cepat daripada yang bisa dihitung. Masalahnya bukan lagi bagaimana menghasilkan uang. Masalahnya adalah bagaimana menyembunyikannya. Tidak ada bank yang bisa menerima uang tunai sebanyak itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Menyimpannya di gudang biasa juga sangat berisiko. Polisi bisa menggerebek kapan saja. Kartel saingan juga terus mencari kesempatan untuk mencurinya. Escobar membutuhkan solusi yang tidak biasa. Dan ia menemukannya. Di berbagai wilayah Kolombia, rumah-rumah sederhana mulai dibeli secara diam-diam. Dari luar, bangunan itu tampak biasa. Sebagian bahkan terlihat tua dan tidak terawat. Namun di balik temboknya, semuanya berbeda. Menurut mantan penyelidik dan laporan berbagai operasi kepolisian, beberapa rumah memiliki ruangan rahasia yang tersembunyi di balik dinding beton tebal. Ada lantai yang bisa dibuka. Ada tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah.
Bahkan ada pintu baja yang disamarkan sehingga terlihat seperti bagian dari tembok biasa. Semuanya dibuat agar tidak menarik perhatian. Semakin biasa terlihat dari luar, semakin aman isinya. Naaman, ITU, Peru Permilon. Escobar juga membeli peternakan, gudang, dan tanah kosong di berbagai daerah. Di tempat-tempat itulah drum berisi uang tunai dikubur jauh di dalam tanah. Sebagian dibungkus plastik berlapis agar tidak rusak oleh air. Sebagian lagi disimpan di dalam brankas baja yang ditanam di bawah fondasi bangunan. Tetapi ada satu masalah yang tidak bisa ia hindari. Ia sendiri mulai lupa. Karena jumlah tempat persembunyian semakin banyak, hanya sedikit orang yang mengetahui lokasi pastinya. Bahkan menurut Roberto Escobar, saudara sekaligus mantan akuntan kartel, beberapa lokasi hanya dicatat menggunakan kode rahasia yang hampir tidak mungkin dipahami orang lain. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Sebagian uang itu tidak pernah digunakan. Bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena tidak bisa ditemukan lagi. Menurut Roberto, jutaan dolar setiap tahun rusak akibat kelembapan, banjir, jamur, bahkan dimakan tikus. Tumpukan uang yang seharusnya bernilai miliaran berubah menjadi kertas yang tidak lagi berguna. Bayangkan kehilangan jutaan dolar, bukan karena dicuri, tetapi karena Anda tidak bisa menemukannya lagi. Semakin lama kerajaan Escobar berkembang, semakin besar pula rasa takutnya. Ay tidak lagi memperkaya banyak orang. Setiap lokasi rahasia dibuat terpisah. Tim yang membangun bunker tidak tahu apa yang akan disimpan di dalamnya. Orang yang mengantar uang tidak tahu kemana uang itu akhirnya dipindahkan. Semua rahasia dipisahkan. Seolah-olah setiap orang hanya memegang satu potongan kecil dari sebuah teka-teki besar. Dan ternyata, keputusan itu membuat satu hal terjadi. Saat Pablo Escobar tewas pada tahun 1993, sebagian besar teka-teki itu ikut terkubur bersamanya. Tidak ada peta lengkap, tidak ada daftar lokasi, hanya rumor, dan selama puluhan tahun, ribuan orang mencoba membuktikan apakah rumor itu benar. Namun kemudian, sebuah rumah tua di Miami mulai dibongkar. Dan apa yang ditemukan para pekerja di sana membuat dunia kembali percaya bahwa sebagian rahasia Escobar mungkin memang masih tersembunyi. Ketika Pablo Escobar tewas pada tanggal 2 Desember 1993, banyak orang percaya semuanya telah berakhir. Mereka salah. Kematian Escobar justru memulai perburuan terbesar dalam sejarah dunia kriminal. Bukan untuk menangkap seorang pria, tetapi untuk menemukan miliaran dolar yang hilang. Tim polisi Kolombia, agen DEA Amerika Serikat, dan para penyelidik mulai menggeledah rumah, peternakan, gudang, dan villa yang pernah dimiliki Escobar. Mereka berharap menemukan gudang penuh uang. Namun setiap penggerbekan hanya memunculkan pertanyaan baru. Di beberapa lokasi, mereka memang menemukan tumpukan uang tunai, emas batangan, dan dokumen penting. Tetapi jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan perkiraan kekayaan Escobar yang mencapai puluhan miliar dolar. Lalu, kemana sisanya? Pertanyaan itu terus menghantui para penyelidik selama bertahun-tahun. Menurut berbagai laporan resmi, pemerintah Kolombia hanya berhasil menyita sebagian kecil dari seluruh aset yang diyakini pernah dimiliki Escobar. Banyak penyelidik percaya sebagian besar uangnya tidak pernah ditemukan. Bahkan hingga hari ini, rumor mulai bermunculan di mana-mana. Ada yang mengatakan uang itu dikubur di pegunungan. Ada yang percaya masih tersembunyi di bawah rumah-rumah tua. Ada juga yang yakin terdapat jaringan bunker bawah tanah yang belum pernah ditemukan. Tidak ada yang tahu mana yang benar. Namun satu demi satu, kejadian aneh mulai memperkuat cerita tersebut. Beberapa petani yang sedang menggali tanah menemukan drum berisi uang dolar. Pekerja bangunan yang sedang merenovasi rumah tua tanpa sengaja menemukan ruang tersembunyi di balik dinding. Di tempat lain, lantai beton yang terlihat biasa ternyata menutupi sebuah ruang bawah tanah yang telah tertutup selama puluhan tahun. Setiap penemuan membuat misteri itu semakin besar. Karena setiap kali satu tempat ditemukan, orang mulai bertanya berapa banyak tempat lain yang masih belum diketahui. Lalu datang sebuah kejadian yang minor perhatian dunia. Pada tahun 2016, sebuah rumah mewah di Miami yang pernah dimiliki Pablo Escobar dibeli oleh pemilik baru. Bangunan tua itu akan dihancurkan untuk memberi ruang bagi rumah baru. Awalnya, pembongkaran itu tampak seperti proyek biasa. Tidak ada yang menyangka sesuatu akan ditemukan.
Namun ketika para pekerja mulai menghancurkan bagian fondasi bangunan, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di balik beton tebal terdapat sebuah ruang tersembunyi. Ruang itu tidak muncul di gambar rancangan rumah. Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan keberadaannya. Dan semakin mereka membongkar, semakin jelas bahwa ruangan itu memang sengaja disembunyikan. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Media berdatangan. Polisi ikut mengawasi lokasi. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Apakah ini salah satu brankas rahasia Pablo Escobar? Dan jika benar, apa yang masih tersisa di dalamnya setelah lebih dari 30 tahun? Pada saat itulah, semua mata tertuju ke satu tempat. Karena apa yang akan ditemukan berikutnya bisa mengubah semua yang selama ini dipercaya tentang kerajaan rahasia Escobar. Disinilah cerita berubah menjadi jauh lebih mengejutkan. Jika Anda menyukai kisah nyata yang mengungkap misteri terbesar dalam sejarah, pastikan Anda subscribe sekarang. Masih ada penemuan yang jauh lebih mengejutkan, dan bagian berikutnya akan menunjukkan mengapa sebagian penyelidik percaya bahwa harta Escobar belum pernah benar-benar ditemukan. Ketika para pekerja menghancurkan dinding beton itu, suasana langsung berubah. Tidak ada yang berbicara. Semua orang hanya menatap lubang kecil yang mulai terlihat di balik fondasi rumah. Perlahan, lapisan beton dibersihkan. Lalu muncullah sebuah pintu baja. Tebal, berat, dan jelas bukan bagian dari desain rumah biasa. Rumah itu pernah dimiliki Pablo Escobar. Sekarang, semua orang bertanya-tanya hal yang sama. Apakah ini salah satu brankas yang selama puluhan tahun hanya menjadi legenda? Polisi segera datang ke lokasi. Area itu ditutup. Media mulai memenuhi jalan di depan rumah. Berita tentang penemuan itu menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Semua orang berharap satu hal, miliaran dolar, emas, atau mungkin dokumen rahasia yang bisa mengungkap seluruh jaringan Escobar. Namun kenyataannya jauh lebih aneh. Saat brankas itu akhirnya dibuka, isinya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Sebagian ruang ternyata kosong. Tetapi itu bukan berarti tidak penting. Justru ruang kosong itulah yang membuat para penyelidik semakin penasaran. Karena seseorang jelas pernah datang ke sana, dan seseorang telah mengambil sesuatu. Pertanyaannya, siapa dan kapan? Menurut laporan penyelidikan, para ahli menemukan bahwa ruang rahasia itu memang dibuat secara profesional. Beton diperkuat, baja yang digunakan jauh lebih tebal dibandingkan konstruksi rumah biasa. Semua itu menunjukkan bahwa ruangan tersebut memang dirancang untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga. Namun tidak berhenti di sana. Selama proses pembongkaran, para pekerja menemukan sebuah tabung logam tersembunyi di bawah area dapur. Semua orang kembali berharap, mungkin kali ini mereka akan menemukan uang, atau emas, atau daftar lokasi brankas lainnya. Tabung itu kemudian dibuka dengan sangat hati-hati. Namun hasilnya kembali mengejutkan. Kosong. Tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada dokumen. Tetapi bagi para penyelidik, tabung kosong itu justru menjadi petunjuk baru. Karena benda seperti itu tidak dibuat tanpa alasan. Seseorang pernah menyimpan sesuatu di dalamnya, dan seseorang juga pernah mengambilnya. Artinya, sebagian rahasia Escobar mungkin sudah dipindahkan bertahun-tahun sebelum rumah itu dibongkar. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika satu rumah saja memiliki ruang rahasia yang tidak pernah diketahui selama puluhan tahun, berapa banyak rumah lain yang masih menyimpan rahasia yang sama? Menurut beberapa mantan penyidik DEA, inilah alasan mengapa banyak orang percaya sebagian besar kekayaan Escobar belum pernah ditemukan. Bukan karena uangnya hilang, tetapi karena tidak ada yang tahu harus mencari di mana. Jika Anda berada di posisi para penyelidik dan menemukan sebuah brankas kosong seperti ini, menurut Anda siapa yang mengambil isinya? Keluarga Escobar? Mantan anggota kartel? Atau seseorang yang tidak pernah diketahui siapapun? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Cerita ini juga mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak orang mengira kekuatan terbesar Escobar adalah uang. Padahal sebenarnya bukan. Kekuatan terbesarnya adalah rahasia. Selama orang tidak tahu di mana semua harta itu disembunyikan, misterinya kan terus hidup. Dan yang paling mengejutkan, beberapa tahun setelah penemuan brankas di Miami, seorang anggota keluarga Escobar mengaku menemukan tempat persembunyian lain yang belum pernah diketahui publik.
Apa yang ia lihat di dalamnya membuat misteri ini menjadi semakin sulit dipercaya. Penemuan ruang rahasia di Miami membuat dunia kembali membicarakan Pablo Escobar. Tetapi beberapa tahun kemudian, sebuah pengakuan yang jauh lebih mengejutkan muncul. Pengakuan itu datang dari seorang yang mengenal Escobar lebih dekat daripada hampir siapapun. Putranya sendiri. Setelah kematian Escobar, Juan Pablo Escobar mengganti namanya menjadi Sebastian Marroquin. Ia mencoba meninggalkan masa lalu keluarganya dan membangun kehidupan baru. Namun dalam beberapa wawancara dan bukunya, ia mengungkap bahwa ayahnya sering menyembunyikan uang, dokumen, dan barang berharga di tempat-tempat yang bahkan tidak diketahui oleh orang-orang kepercayaannya. Menurut Sebastian, ayahnya memiliki satu aturan sederhana. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman rahasianya. Itulah sebabnya banyak lokasi penyimpanan hanya diketahui oleh Escobar sendiri. Dan ketika ia tewas, rahasia itu ikut terkubur bersamanya. Namun cerita itu belum berakhir. Pada tahun 2020, Sebastian mengatakan bahwa ia menemukan sebuah tempat persembunyian rahasia di salah satu apartemen tempat keluarganya pernah tinggal. Awalnya, tidak ada yang terlihat aneh. Apartemen itu sudah diperiksa berkali-kali selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang menemukan sesuatu. Tetapi suatu hari, setelah melihat bagian dinding yang tampak berbeda, ia memutuskan untuk membongkarnya. Di balik dinding itu, ia menemukan sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Bukan ruangan besar, tetapi cukup untuk menyimpan benda-benda penting. Di dalamnya terdapat beberapa barang yang dipercaya pernah dimiliki Pablo Escobar. Di antaranya mesin tik tua, beberapa gulungan film, sebuah kamera, pulpen, telepon satelit, dan dokumen-dokumen lama. Benda-benda itu tidak bernilai miliaran dolar. Namun nilainya jauh lebih penting bagi para penyelidik. Karena penemuan itu membuktikan satu hal. Masih ada tempat persembunyian yang belum pernah ditemukan. Jika satu ruang rahasia bisa tetap tersembunyi selama puluhan tahun di sebuah apartemen yang sudah berkali-kali diperiksa, lalu berapa banyak tempat lain yang masih belum diketahui? Pertanyaan itu terus menghantui para peneliti. Beberapa mantan anggota kartel bahkan mengklaim bahwa Escobar memiliki puluhan lokasi penyimpanan berbeda yang tersebar di seluruh Kolombia. Sebagian berada di bawah rumah, sebagian di peternakan, sebagian lagi diduga berada jauh di dalam hutan. Namun tidak ada daftar lengkap yang pernah ditemukan. Bahkan hingga hari ini, yang membuat misteri ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa para petani di Kolombia masih sesekali menemukan uang atau barang milik kartel saat menggali tanah untuk membangun rumah atau menanam pohon. Sebagian penemuan itu dilaporkan kepada polisi. Sebagian lagi hanya menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak harta yang masih tersembunyi. Atau apakah semuanya sudah lama diambil oleh orang lain. Disinilah kisah ini menjadi lebih dari sekadar cerita tentang uang. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kerajaan bisa begitu besar, hingga bahkan setelah pemimpinnya meninggal, bayangannya masih terasa puluhan tahun kemudian. Pernahkah Anda menyimpan sesuatu yang begitu aman sampai akhirnya Anda sendiri lupa di mana letaknya? Mungkin bukan miliaran dolar, tetapi pengalaman itu menunjukkan betapa mudahnya sebuah rahasia menghilang seiring waktu. Dan bagi Pablo Escobar, rahasia-rahasia itulah yang kini berubah menjadi salah satu misteri kriminal terbesar dalam sejarah. Namun masih ada satu pertanyaan terakhir. Apakah seluruh harta Escobar benar-benar masih terkubur? Atau sebenarnya sebagian besar sudah diambil secara diam-diam bertahun-tahun yang lalu tanpa pernah diketahui dunia? Selama lebih dari 30 tahun, dunia terus mencari jawaban. Di mana semua kekayaan Pablo Escobar sekarang? Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya dengan pasti. Para penyelidik percaya sebagian uang berhasil disita. Sebagian lagi dicuri oleh kartel saingan. Ada yang diambil oleh mantan anggota kartel. Dan sebagian mungkin sudah hancur, dimakan waktu. Namun banyak ahli juga percaya bahwa sebagian kekayaan Escobar masih belum ditemukan. Bukan karena tidak ada yang mencarinya, tetapi karena tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Kolombia memiliki ribuan kilometer hutan, pegunungan, dan lahan pertanian. Jika sebuah drum baja dikubur puluhan tahun lalu, menemukannya hampir seperti mencari satu batu kecil di tengah gurun. Namun ada sesuatu yang mulai memberi harapan.
Para ilmuwan dan penyelidik kini menggunakan teknologi yang tidak pernah dimiliki polisi pada tahun 1990-an. Radar penembus tanah, pemetaan satelit, pemindaian 3 dimensi, dan drone dengan kamera beresolusi tinggi. Teknologi ini membantu menemukan ruang bawah tanah, terowongan, dan rongga tersembunyi tanpa harus membongkar seluruh bangunan. Tetapi bahkan teknologi modern memiliki batas. Karena teknologi hanya bisa menemukan sesuatu jika orang tahu di mana harus mencarinya. Dan itulah masalah terbesar. Tidak ada peta, tidak ada daftar, tidak ada saksi yang mengetahui semuanya. Setiap petunjuk hanya membuka misteri baru. Setiap penemuan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Itulah sebabnya kisah Pablo Escobar belum benar-benar berakhir. Ia memang telah meninggal. Kartelnya juga sudah runtuh. Namun bayangan yang ia tinggalkan masih hidup. Bukan hanya dalam sejarah, tetapi juga di bawah tanah, di balik dinding, di dalam rumah-rumah tua, dan mungkin di tempat yang belum pernah diperiksa siapapun. Yang membuat cerita ini begitu menarik bukanlah jumlah uangnya, melainkan kenyataan bahwa satu orang mampu menciptakan misteri yang tetap bertahan selama puluhan tahun setelah kematiannya. Dan mungkin misteri itu tidak akan pernah benar-benar terpecahkan. Karena setiap kali satu ruang rahasia ditemukan, dunia mulai bertanya apakah masih ada ruang rahasia lainnya. Itulah yang membuat para pemburu harta, jurnalis, dan penyelidik terus kembali. Mereka semua mengejar pertanyaan yang sama. Bagaimana jika brankas terbesar Escobar belum pernah ditemukan? Cerita ini juga mengingatkan kita pada satu hal penting. Kekayaan yang dibangun melalui kejahatan mungkin terlihat besar. Namun pada akhirnya, semua itu tidak bisa dibawa pergi. Sebagian hilang, sebagian membusuk, sebagian terkubur, dan sebagian mungkin tidak akan pernah ditemukan. Sementara nama Pablo Escobar tetap dikenang. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena dampak yang ditinggalkannya bagi jutaan orang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda menikmati dokumenter yang mengungkap misteri, sejarah tersembunyi, dan kisah nyata yang jarang dibahas, pastikan Anda bergabung dengan channel ini karena masih banyak rahasia lain yang belum terungkap. Dan jika Anda berpikir kisah Pablo Escobar sudah mengejutkan, tunggu sampai Anda melihat misteri berikutnya. Ada sebuah penemuan lain yang bahkan membuat para penyelidik berdebat hingga hari ini.